Teman-teman semua, ini adalah kitab Safinah Kalla Saya'lamun, karangan Syekhuna Syekh Maimun Zubair As-Sarani Ar-Rembani, Jawa Tengah. Di dalam kitab ini, kitab Kalla Saya'lamun, halaman 66, sangat jelas sekali guru kita yang mulia Syekh Maimun Zubair mengisbat Wali Songo sebagai dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Syekh Maimun Zubair, bal yustaharu anna dukhulan nasi fil Islam ladaina la yunkaru annahu min hadfil awliya'i tis'ah alladina kana mu'zamuhum itrata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Ini adalah tulisan Mbah Mun Sarang Rembang dengan tegas menyatakan bahwa para wali songo yang menyebarkan Islam di tanah Jawa ini adalah keturunan daripada Rasulullah Muhammad SAW. Seperti yang pernah saya katakan dalam sebuah kesempatan, bahwa selain di dalam kitab Kalla Saya'lamun ini pula, Mbah Mun dengan tegas mengisbat Syekh Ja'far Shadiq Sunan Kudus sebagai keturunan Rasulullah SAW. Dan tidak ada satu isbat pun dari Mbah Mun kepada Ba'lawi sebagai keturunan Rasulullah SAW. Ini yang mesti kita fahami, bahwa guru kita yang mulia Mbah Mun Sarang Rembang di sini sekali lagi saya katakan telah mengisbat al-awliya tis'a dengan kalimatun wadihatun sharihatun. Di sini dikatakan bahwa bal yushtaharu anna dukhulan nasi fil Islam ladaina la yunkaru annahu min hadfil awliya tis'ah alladzina kana mu'adhamuhum itrata Rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini agar diketahui bersama oleh kita semua bangsa Indonesia bahwa guru kita yang mulia Mbah Mun Zubair Sarang Rembang mengisbat Auliyaut Tis'ah sebagai keturunan Rasulullah, dan sama sekali tidak ditemukan Mbah Mun mengisbat Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekilas tentang Tafsiru Safinatin Kalla Saya'lamuna fi Tafsiri Sayakhina Maimun. Penulis adalah Muhammad Ismail Al-Asqali, atau sering dikenal dengan nama Lora Ismail Al-Asqali, lahir di Bangkalan 10 Juni 1995, sekaligus keturunan dari ulama Madura yaitu Kiai Kholil Bangkalan. Dalam mukodimahnya, Ismail menjelaskan bahwa tafsir ini ditulis saat masih berguru kepada Kiai Maimun Zubair di Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang. Berbagai faktor intrinsik dan ekstrinsik menjadi motivasi penulisan tafsir ini. Faktor intrinsiknya berasal dari keinginannya untuk mengumpulkan hasil pengajian di pondok sebagai warisan ilmiah. Sedangkan faktor ekstrinsiknya berupa motivasi dari Ustadz Muayyad, salah satu kodim, asisten pribadi, Kiai Maimun. Awalnya sempat ragu, kemudian termotivasi oleh upaya Kiai Abdul Ghafur dan Kiai Bahaudin Nur Salim, Gus Baha, yang mengumpulkan tafsir 2 jilid berbahasa Indonesia milik Kiai Zubair dan Kiai Maimun dengan nama Tafsir Al-Anwar. Selain itu, Ismail juga menjelaskan beberapa alasan penggunaan bahasa Arab, padahal Kiai Maimun dalam menyampaikannya menggunakan bahasa Jawa. Pertama, itiba, mengikuti, jejak as-salafus salih, dan kebiasaan masyayikh menggunakan kitab-kitab Arab. Kedua, karena bahasa Arab adalah bahasa pengajaran di madrasah yang dapat dipelajari sistematis. Ketiga, memudahkan tafsir ini diterjemahkan ke bahasa lain dan memberikan fleksibilitas serta aksesibilitas dalam penyebaran pemahaman agama. Sedangkan nama Safinah mengikuti tradisi Habib Salim bin Abdullah Al-Syatiri yang mengumpulkan fawaid, faidah-faidah, selama berguru kepada Sayyid Muhammad Al-Maliki di Makkah yang kemudian diberi nama Safinah. Sementara Kalla Saya'lamun dari ungkapan yang sering digunakan Kiai Maimun Zubair saat menafsirkan ayat tentang keajaiban ciptaan Allah,
Penulisan kitab tafsir ini diawali dengan beberapa kata pengantar atau sanjungan, takrits, dari Sayyid Alawi bin Abbas bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, Kiai Muhammad Najih Maimun, putra kedua Kiai Maimun Zubair, Rois, Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Miftahul Akhyar, dan Ketua OIAA, Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar, Indonesia, dan cucu pendiri Nahdlatul Wathon TGB. Muhammad Zainul Majdi, dilanjutkan biografi Kiai Maimun Zubair, termasuk riwayat intelektual, sanad keilmuan, dan penjelasan tentang keluarganya. Ismail Al-Asqoli atau Lora Ismail, juga menyertakan syair dan pujian dari ulama lain untuk Kiai Maimun, seperti dari Sayyid Alawi bin Abbas bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, Habib Soleh bin Ahmad Alaidrus, Syekh Rajab Diab, dan putranya Syekh Dr. Muhammad Rajab Diab. Tafsir Safinah Kalasayalamun fi Tafsir Syekhina Maimun mengacu teori tafsir tematik, Maudui, menurut Abdul Al-Hayy Al-Farmawi. Tafsir ini membahas kandungan surah tertentu dengan keterangan umum dan khusus, serta keterkaitan antar tema ayat. Ismail mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan tema sentral dan menafsirkannya sesuai metode tematik. Terdiri dari dua bagian, bagian pertama membahas 15 bab tematik, sedangkan bagian kedua menafsirkan surah Al-Anbiya. Sebagaimana namanya, Ismail sering menyertakan pendapat Kiai Maimun dengan pernyataan Qala Sayekhuna, dan juga menambahkan pendapat pribadinya dengan pernyataan Qaltu. Dengan demikian tafsir merupakan sarana penafsiran Kiai Maimun Zubair sekaligus kontribusi kreatif Lora Ismail Al-Asqoli. Hal ini menunjukkan adanya kolaborasi harmonis antara pemahaman Kiai Maimun Zubair dengan perspektif segar Lora Ismail Al-Asqoli. Berdasarkan analisis penulis, terdapat beberapa sumber tafsir, antara lain, Tafsir Jalalain, Tafsir Al-Quran Al-Adim Ibnu Katsir, dan Tafsir Marah Labid Syekh Nawawi Al-Bantani. Serta tambahan dari penulis yakni Tafsir Al-Qurtubi dan Kitab Bidayah wa Nihayah. Sedangkan corak tafsir ini adalah corak lugawi isyari dan adab al-ijtimai, misalnya ketika menafsirkan surah Al-Hajj ayat 27. Itulah gambaran sekilas tentang kitab Safinatu Kala Sayalamuna fi Tafsiri Sayekhina Maimun.